Teman-teman, hari ini kita sudah berada di Museum Pupurwa, letaknya berada di tengah kota Malang. Museum ini jadi salah satu tempat bersejarah yang menyimpan banyak sekali warisan budaya. So, yuk ikuti petualangan kita di Lensa Nusantara. Museum Pupurwa ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 210, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lonokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan berinisiatif untuk mengumpulkan semua barang purba yang ada di Kota Malang. Hal ini dilakukan saat itu Wali Kota Malang adalah Penny Suparto pada 2 Mei 2004 dengan memberi nama Gedung Balai Penyelamatan Benda Purbakala Pupurwa. Buka setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai jam setengah 9 pagi sampai jam 3 sore. Hari Jumat hanya sampai jam 2 siang aja ya. Setiap hari Senin, hari libur nasional, cuti bersama, itu tutup. Dan yang istimewanya adalah tiket masuknya free loh. Saat kalian datang, kalian wajib men-scan kode QR yang ada di depan sebagai registrasi kalian. Dan jangan lupa untuk taati peraturan seperti tidak menyentuh barang atau patung-patung yang sudah terpajang dan jangan memotret menggunakan flash ya. Di ruangan ini kita bisa melihat berbagai macam artefak, mulai dari arca, prasasti, sampai dengan topeng. Nah, kalau yang ini namanya arca Brahma Caturmuka, teman-teman. Arca ini ditemukan di salah satu percandian Singosari. Oke, sekarang kita lanjut ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini ada berbagai macam topeng-topeng, dan ini bukan hanya hiasan aja, teman-teman. Topeng ini juga berfungsi sebagai simbol spiritual yang mencerminkan ekspresi manusia dan dewa di masa lalu. Keren sekali ya teman-teman. Nah, di sini ada salah satu arca lagi, namanya arca Ganesha Bunurejo, teman-teman. Arca ini menggambarkan dewa berkepala gajah yang duduk di atas bantalan bunga teratai. Dalam kepercayaan Hindu, Ganesha dikenal sebagai dewa kebijaksanaan, dewa ilmu pengetahuan, dan juga dewa penghalau rintangan. Nah, meskipun ada beberapa bagian dari arca ini yang sudah hilang, tapi keistimewaan dari arca ini di bagian belakangnya ada ukiran prasasti yang masih terlihat dengan jelas sampai dengan saat ini. Nah, jadi teman-teman, di balik prasasti Ganesha Bundul ini terdapat tulisan yang masih benar-benar jelas banget. Teman-teman bisa lihat, tapi teman-teman gak boleh ya pegang atau sentuh prasasti atau arca-arca di sini. Karena itu diperlukan, walaupun beberapa arca dan batuan di sini tidak terlapisi oleh kaca, tapi teman-teman tidak boleh ya menyentuhnya. Nah, teman-teman, di sini tuh ada balok-balok yang teman-teman bisa putar dan bisa lihat banyak banget keterangan candi dan batu-batuan serta prasasti yang ada di sini.
Terdapat kotak informasi yang dapat kalian putar-putar. Masing-masing kotak terdapat informasi yang berbeda-beda di setiap sisinya. Informasinya seperti informasi batuan, candi-candi yang ada di Malang, seperti Candi Sumberwawan dan Candi Kidal, Arca Dolmen, Menhir, dan perbandingan ornamen candi-candi lainnya. Peninggalan dari masa Hindu-Buddha berupa prasasti, arca, makara, lingga, dan masih banyak benda-benda bersejarah lainnya. Arca Ganesha adalah menjadi salah satu peninggalan teristimewa di museum ini karena kononnya Arca Ganesha ini hanya terdapat di Museum Pupurwa saja loh. Nah, teman-teman, kalau di sini adalah tempat favoritnya Zahra. Kenapa? Karena tempat ini bisa jadi foto-foto tempat foto kalian untuk Instagramable kalian loh. Foto-foto estetik. Nah, di Museum Pupurwa ini di setiap benda sudah dilengkapi dengan kode QR sehingga memudahkan para pengunjung untuk mengakses informasi tentang barang-barang bersejarah yang berada di museum ini. Namun, beberapa arcanya ada yang tidak diketahui dari mana asalnya seperti arca dewa, arca siwa, dan beberapa lainnya. Lantai 1, Museum Pupurwa ini memiliki 2 lantai loh. Di lantai 2 terdapat beberapa peninggalan-peninggalan arca dan prasasti. Selain itu, terdapat diorama dan mini diorama yang bercerita tentang kisah Pupurwa. Di sebelah kiri lantai 2 dari Museum Pupurwa terdapat diorama tentang pertempuran Ganter, di mana pertempuran ini melibatkan 2 tokoh legendaris, yakni Kendedes dan Tunggul Ametung. Di sisi sini terdapat banyak mini diorama yang menceritakan kisah kerajaan Singosari, Tunggul Ametung menculik Ken Arok, ilustrasi saat Pupurwa marah besar kepada warga, peperangan Arok yang berhasil mengalahkan Tuga Amuntung, dan pembangunan Candi Jago yang berlokasi di Tumpang, Kabupaten Malang. Di sebelah sini terdapat peninggalan arca. Arca merupakan patung peninggalan yang digunakan untuk memuja tokoh agama atau dewa. Di dalam arca terdapat 3 jenis arca tergantung kuantitas pemujanya. Yang pertama ada Ista Dewata, yaitu arca yang digunakan untuk diri sendiri. Yang kedua ada Kula Dewata, yaitu arca yang digunakan untuk keluarga. Dan yang ketiga adalah Garba Dewata, yaitu arca yang digunakan untuk masyarakat luas. Selain itu, kalian juga dapat melihat lini masa yang menceritakan urutan sejarah Nusantara mulai tahun 25 sampai 1498.
Dinoyo II ditemukan pada tahun 1985. Prasasti ini ditemukan di daerah pertigaan lampu merah antara Jalan MT Haryono dengan Jalan Gajah Yana Dinoyo, Kota Malang. Prasasti ini juga masih sangat terlihat cukup jelas loh tulisan-tulisan yang terukir di prasasti ini. Nah, itu tadi teman-teman perjalanan kita di Museum Pupurwa. So, jangan lupa tonton kita di Lensa Nusantara episode selanjutnya. See you!